Shalom, damai di hati. Baiklah, kita akan memulaikan ibadah kita di saat ini. Ibadah minggu yang ketiga, hari Minggu tanggal 20 September tahun 2020. Badan Pekerja Majelis Jemaat Kemim Rondor Paniki Bawah dengan sukacita menyambut jemaat sekalian dalam ibadah di hari ini. Selamat kita beribadah, kiranya kita mengikuti ibadah dengan tertib agar menjadi berkat bagi banyak orang. Saat ini ibadah akan dituntun dengan tata ibadah minggu bentuk yang ketiga. Ibadah ini akan dipimpin oleh yang terkasih Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Kemim Rondor Paniki Bawah, Pendeta Theo Tawaris MTH. Jemaat sekalian, marilah kita berdiri. Kita memulaikan ibadah kita saat ini dengan menyanyi NKB nomor 3, Terpujilah Allah. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Nats pembimbing Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Baik, bangun dan bersedia. Baik, bangun dan bersedia. Berjaga dan nantilah sepi jamu yang setia.
Jemaat silahkan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi, kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena kami sadar bahwa kami dalam hidup ini tidak melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami seringkali tidak mengasihi sesama kami. Bahkan kami merencanakan yang jahat terhadap sesama kami. Apalagi di hadapan Tuhan. Kami mohon ampunilah kami dan kasihanilah kami. Karena kami telah berdosa. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, penebus dosa kami sudah berdoa. Amin. Suaramu kudengar. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Nats pemberitaan anugerah Allah, pertama Timotius pasal 1 ayat 15a. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Mari puji Tuhan Yesus dan apa yang seterusnya. Tuhan Yesus, Dialah Juru Selamat dunia.
Tuhan menyertai saudara-saudara. dan menyertai saudara juga. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, di minggu ketiga tanggal 20 September dalam persekutuan ibadah di rumah keluarga-keluarga yang ada di Jemaat Gemim Rondor Paniki Bawah, kolom 1 sampai 16. Kami beribadah dan saat ini kami akan membaca Alkitab lewat Amsal pasal 8 ayat 14 sampai 21. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua sudah siap untuk membaca, untuk merenungkan, dan untuk melakukan apa yang Engkau perintahkan. Dalam nama Yesus. Amin. Amsal 8 ayat 14 sampai 21. Amsal 8 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi, "Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Karena aku para raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku para pembesar berkuasa, juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh pembendaharaan mereka." Mari kita nyanyikanlah lagi bagiku. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan. Sungguh mulia dan merdu firman kehidupan. Firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Keluargaku yang ada di rumah masing-masing di dalam lingkup kolom 1 sampai 16 yang beribadah di rumah. Shalom, damai di hati. Tema mingguan kita saat ini, hikmat Tuhan membentuk profesionalisme kerja ini. Memang kalau dari kata profesionalisme ini
dari kata dasar profesi. Kalau masing-masing orang tentu yang bekerja ada profesi masing-masing. Kalau Pak Pendeta profesi sebagai pendeta atau guru agama. Ada juga yang profesi sebagai guru, sebagai dokter, sebagai sopir, tukang, pegawai, dan banyak macam profesi yang Tuhan percayakan kepada kita. Dari profesi ini orang akan melahirkan mutu atau kualitas seseorang ketika dia akan bekerja menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tapi keahlian juga belum cukup untuk memahami dari apa yang kita baca tadi. Ini dituntut bagaimana orang punya karakter, punya moral yang baik, dan tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, agar terhindar dari penyalahgunaan keuangan atau terhindar dari hal-hal yang bisa membuat profesi kita menjadi hancur. Kalau orang punya hikmat dalam menjalankan tugas tanggung jawab, ketika Tuhan mempercayakan dia sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan, maka pasti dia akan menjalankan tugas tanggung jawab itu dengan baik. Memang bacaan tadi memberi penekanan ini pada 4 hal sebagaimana disampaikan tadi, ayat yang ke-14 ini. Padaku ada nasihat, ada pertimbangan, ada pengertian dan kekuatan. Jadi hikmat Tuhan ini memberi inspirasi kepadanya untuk menasihati. Walaupun dalam bacaan sebelumnya dikatakan bahwa hikmat Tuhan itu melebihi daripada permata. Tapi hikmat Tuhan juga memberi inspirasi, mengingatkan orang untuk menasihati, mengingatkan orang untuk bagaimana dalam tugas pekerjaannya untuk memberi pertimbangan, mengingatkan orang dalam tugas pekerjaannya untuk memberi pengertian, mengingatkan orang dalam tugasnya agar dia memperoleh kekuatan. Dan ini diingatkan kepada apa yang disampaikan dari ayat yang ke-15 bacaan tadi, 15 dan 16. Karena aku para raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku para pembesar berkuasa, juga para bangsawan, bahkan semua hakim kebenaran. Jadi profesional kerja mau mengingatkan para pemimpin, para pembesar, para raja, para pembesar yang berkuasa, para bangsawan dan semua para hakim, mereka harus mampu bertugas untuk menasihati 4 hal tadi,
untuk mempertimbangkan, untuk memberi pengertian ketika mereka berkuasa. Nah, inilah yang diawali khotbah tadi, Pak Pendeta katakan bahwa hikmat Tuhan dalam tema akan membentuk profesionalisme kerja. Dalam sorotan tema ini diambil 2 ayat yang kita pahami sebagaimana apa yang kita baca tadi 15 dan 16. Memang dalam ayat-ayat selanjutnya dikatakan di situ bahwa hikmat yang dari Tuhan akan membuat kita intim dengan Tuhan dan selalu mendapat jawaban dari Tuhan. Ayat yang ke-17 bacaan tadi itu. Dikatakan, aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku menemukan pengetahuan dan kebijaksanaan, dan seterusnya. Ayat 17 maksudnya. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkannya. Ayat 18, hikmat yang dari Tuhan akan membuat kita memiliki kehormatan, kekayaan, dan harta yang tetap. Ayat 19, hikmat yang dari Tuhan akan membuat kita menjadi orang yang berkualitas, kreatif, produktif, dan menghasilkan hal-hal yang bernilai tinggi. Dikatakan, buahku lebih baik dari emas, bahkan emas terbaik, dan hasilku lebih baik, lebih daripada perak pilihan. Ayat 20, hikmat yang dari Tuhan, sebagaimana dikatakan, aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan ketidakadilan. Jadi hikmat yang dari Tuhan akan membuat kita mampu berjalan dalam kebenaran dan keadilan. Dan yang terakhir, hikmat yang dari Tuhan akan membuat kita harta dan perbenaran yang melimpah yang siap untuk diwariskan. Jadi dikatakan untuk mewariskan harta kepada yang mengasihi dan memenuhi perbenaran mereka. Nah, saudara-saudara jamaat yang kekasih, tentu setiap orang selalu mengharapkan agar boleh memiliki hikmat yang daripada Tuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai orang-orang percaya sekarang ini dan di masa-masa yang akan datang dalam profesi kita, dimulai dari anak-anak misalnya. Ketika kita minta hikmat dari Tuhan, maka pasti kita akan melakukan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Begitu juga seterusnya, pemuda dan remaja, orang tua, pemuda yang sudah bekerja, orang tua yang sudah bekerja, ketika kita dipercayakan menjadi para pelayan, ketika kita dipercayakan untuk bekerja dimanapun kita berada, kita selalu memohon agar hikmat Tuhan akan menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan kita bagi orang-orang yang percaya untuk hidup menjadi alat saluran berkat. Amin. Diundang kita semua berdiri dan marilah kita mengaku pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Kita mulai. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sekekat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat.
yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai diisi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Mari kita menyanyi, ya Tuhan Engkaulah. Silakan duduk. Saudara-saudara, marilah kita membawa persembahan kita ke meja persembahan. Kidung Jemaat 428, lihatlah sekelilingmu dan apa yang seterusnya. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau masih memberi kesempatan kepada kami menikmati kehidupan di dunia ini. Kami boleh bersyukur penyertaan Tuhan kepada kami di minggu yang ketiga tanggal 20 September. Kami sungguh percaya Tuhan, ketika Engkau menyertai kami sampai tanggal 20, yang kami harapkan juga, biarlah kasih setia Tuhan selalu menjadi bagian untuk kehidupan kami ketika kami akan memasuki bulan Oktober. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami agar kami dapat mampu bekerja dengan baik ketika Tuhan percayakan kepada kami sesuai dengan profesi kami masing-masing. Agar kami mampu melaksanakan tugas pekerjaan kami. Tentu dengan berpedoman pada hikmat Tuhan. Dengan hikmat Tuhan akan membentuk profesionalisme kerja dalam tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang Tuhan percayakan untuk melayani. Ya Tuhan Bapa di sorga, Engkaulah Allah yang akan senantiasa bersama-sama dengan kami dalam tugas pekerjaan kami sebagai keluarga-keluarga, sebagai suami yang dalam tanggung jawab mencari nafkah juga ditopang oleh istri, sebagai orang tua yang dalam tanggung jawab mendidik membesarkan anak-anak kami. Sebagai anak-anak, Tuhan senantiasa menyertai cita-cita masa depan dari kehidupan anak-anak kami. Agar kami semua boleh bekerja dengan baik, boleh melaksanakan tugas tanggung jawab dengan baik, boleh belajar dengan baik, untuk menggapai masa depan cita-cita kami. Ya Bapa Sorgawi, dalam persekutuan ibadah Minggu tanggal 20 September, kami berdoa untuk mereka yang bersyukur karena hari ulang tahun pribadi dan hari ulang tahun perkawinan. Mereka yang telah sementara bersyukur sepanjang minggu yang lalu, mereka yang akan dianugerahkan Tuhan umur panjang di minggu yang akan datang, baik ulang tahun pribadi maupun ulang tahun perkawinan. Tuhan berkati saudara-saudara kami sepanjang minggu yang sementara berjalan dan di minggu yang akan datang. Mereka yang diperhadapkan dengan pergumulan, tantangan, cobaan, yang sementara sakit di rumah maupun di rumah sakit, yang sementara dalam proses pengobatan, yang sementara dalam proses pemulihan. Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi kemampuan dan kesehatan serta kesembuhan yang ilahi untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Ya Bapa Sorgawi, kami berdoa juga untuk rencana pelaksanaan pembangunan gedung TK, SD, dan SMP. Sementara panitia pembangunan persekolahan
Gemim Rondor Paniki Bawa, para majelis jemaat, badan pekerja majelis jemaat, komisi BIPRA, komisi kerja, tata usaha dan kostor, semua yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program kerja baik di jemaat maupun di sekolah TK, SD, dan SMP. Penasehat majelis jemaat, Tuhan memberkati kami semua dalam tugas pekerjaan kami. Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan, karena ibadah ini boleh berjalan dengan baik, didukung oleh tim multimedia, tim musik, pro kantor, dan semua yang terlibat langsung dalam pelaksanaan ibadah ini, pembawa berita jemaat dan penuntun acara. Tuhan memberkati kami semua, memberkati persembahan yang telah kami berikan tadi. Apa yang sudah kami berikan tadi kiranya akan terpakai secara bertanggung jawab dalam tugas pekerjaan pelayanan gerejamu. Kami serahkan pemerintah, bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Pelaksanaan pesta demokrasi, pemilihan gubernur, bupati dan wali kota pada tanggal 9 Desember. Ya Tuhan, biarlah Tuhan bersama-sama dengan pelaksanaan pesta demokrasi, pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Kepada para dokter dan para medis yang Tuhan percayakan untuk menangani para pasien, terutama pasien pandemi COVID-19. Tuhan beri hikmat kebijaksanaan kepada mereka, agar mereka boleh bekerja dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitu juga dengan kami, sebagai jemaat yang adalah juga warga masyarakat, agar kami tetap mengikuti protap yang ada. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu hanya oleh dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah kiranya namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sambil berdiri kita menyanyi Ya Tuhan tolong aku dan apa yang seterusnya. Sampaikanlah salam pada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk, ibadah Minggu pagi tanggal 20 September 2020 telah selesai. Shalom, damai di hati.